Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wasyai ibnu Athaillah wa furu'ihi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa talamidihi wa jami'i man tabi'ana ya, khususan jami'il arwah fi hadal majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Di dalam ajaran agama Islam, Gusti Allah itu membuat dua ibadah yang dihadapkan oleh hambanya semata-mata untuk bisa menyembah, memuja, memuji, bertemu kepadanya. Mengapa demikian? Supaya manusia itu tidak jenuh dalam satu waktu. Laksana orang makan sate bendino, belenger no mboten? Belenger. Yo kadang-kadang lodeh, iwak klothok, ikan tahu, ikan tempe, wis pokoknya macem-macem. Iku menungsonya, manusianya supaya tidak jenuh. Sama. Gusti Allah memberikan fasilitas yang berupa ibadah iku macam luru. Macam dua, yang di dalam dua macam itu berbagai banyak thariqah, berbagai banyak nama. Jadi Allah membuat dua fasilitas murni ibadah yang tidak murni, mahdhuf dan ghairu mahdhuf. Semata-mata satu supaya umat Islam khususnya mampu dan bertemu, memuja hanya pada Allah. Yang kedua, supaya manusia tidak bosan, jenuh. Ibadah murni di sini
Makhdub di sini sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, tahlilan, apapun. Yang tidak murni, semua aktivitas yang miturut umum tidak dikatakan sebagai ibadah, tidak dikatakan fasilitas untuk bertemu Allah, umum. Sehingga kadang-kadang kita mendengar kalimat nyambut gayo niatono ngibadah, tangan ya, ngingoni anak bojo kewajiban. Tapi sayang sekali hal itu terucap di lisan dan tidak bisa masuk dalam hati. Bapak Ibu, murni atau tidak murni, fakta di lapangan mayoritas tidak ada yang bisa menjadikan ibadah yang Allah siapkan itu untuk bertemu Allah bisa. Alasannya cuman sederhana. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Karena mereka menjalankan seruan nafsunya. Seruan nafsu. Satu sisi mereka menolak seruan Allah lewat dinut tauhid pun titik itu tak. Bahkan ketika saat seruan Allah lewat dinut tauhid itu disampaikan, apa bilang mereka? Ulaika fi dhalalim ba'id. Mereka mengatakan kalau orang-orang yang ruhaniyahnya jatuh di dalam bahrut tauhid, jelas orang-orang yang miturut pandangan mereka. Sabaroh. Sehingga wong rokok anti salah no. Wong rokok anti salah no karena di majelis ilmu. Sabar. Kalau miturut ilmu fikih, ilmu syar'i, yang tidak boleh kau makan, merokok, atau apapun selain daripada zikir atau sholat, itu masjid. Tempat-tempat yang dijadikan i'tikaf baru nggak boleh ngomong syariat ya. Tapi ketika saat di luar itu nggak apa-apa, syariati rapopo, karena bukan min asrafil majalis, tempat untuk beriktikaf. Bukan termasuk tempat yang iktikaf. Nggak boleh makan, nggak boleh rokokan, ya nggak boleh. Anehnya yang protes ikut makan. Aku ya bingung sih rere. Ya wis, semuanya itu ada proses, Pak. Jangan disalahkan. Beliau juga butuh proses seperti kita dulu, seperti itu pun. Intinya makalah ini nanti adalah
menyimpan satu pertanyaan, ibadah murni dan tidak murni, ruhaniyahmu itu estu, betul-betul bisakah kau jadikan sebagai tempat bertemu Allah? Itu jawaban dalam hatimu masing-masing. Yes. Kuncinya di situ bisa dan tidaknya kembali kepada apakah Anda sudah dapatkan kefahaman dan mengamalkan sirul asar atau tidak. Kuncinya ada di situ. Bon. Oleh karena itu monggo kita bahas makalah 128 terkait masalah ibadah yang Allah siapkan. Lama alimah semangsani ngudaneni sapa Allah, ngerti lamuno ngerti tatkalane ngerti sapa Allah al-haqqu, maksudnya sapa al-haqqu Allah, yang ku maksud Allah di sini adalah ilahun wahid, wujudnya bukan namanya. Tentang masalah agama, cara beribadahnya mereka antara orang muslim dan ghairu muslim caranya beda-beda. Ini kalau kita ngomong umat manusia, silakan. Yang mengikuti Islam, bagaimana cara kau menyembah bertemu Tuhanmu, silakan. Di situ ada dua, mahdhuf dan ghairu mahdhuf, murni dan tidak murni. Sama di dalam agama lain juga begitu. Janganlah beda-beda cara menjadikan kau berselisih, bercerai-berai, bermungsuh-mungsuhan. Jangan. Berbeda tempat, satu masjid, gereja, wihara, dan nama-nama yang lain, silakan. Tapi janganlah beda tempat menjadikan kau bercerai-berai. Hal itu tidak akan terjadi yang namanya cerai-berai manakala semua agama mendidik umatnya masing-masing dengan ilmu ketuhanan. Bagaimana cara mengesahkan Tuhan Anda untuk menuju satu titik yang disebut Tuhan yang Maha Esa. Baru nggak ada cerai-berai. Lama alimah tatkalane ngerti sapa al-haqqu, wujude Allah mingka saking ati ira, ngerti wujudal malali ing anani sifat-sifat bosan. Ketika Allah mengetahui bahwasanya manusia itu memiliki sifat bosan, mongko lawana, mongko paring werna-werna sapa Allah laka maring sira atau di ing pira-pira ibadah kanggo taat. Ngeten, Pak. Di dalam ibadah murni
sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Bisa Anda jadikan sebagai jalan pertemuanmu terhadap Allah. Wujudnya itu hanya di dzikir rasa atau dzikir sirul asrar. Di luar daripada aktivitas tersebut berarti yang tidak murni itu Allah sebut sebagai ibadah ghairu mahdhuf, bisa kau jadikan sebagai alat thariqah untuk pertemuanmu terhadap Tuhanmu. Kuncinya ada di dzikir sirul asrar. Ringkese ngoten. Wa alimah lan ngerteni sapa Allah ma ing apa fika kang ana ing dalem ati sira. Ketika Allah mengetahui bahwasanya manusia itu punya sifat bosen, Allah kasih berbagai macam-macam aktivitas untuk menyembah Tuhannya dalam hal ketaatan. Dan itu bisa terjadi manakala hatimu sudah bertauhid. Wa alima fika min wujudis syarari, min wujudis syarahi, saking bayane min wujudis syarahi, bayane saking apa anane kesusu-susu apa ngongso-ngongso ngene apa gubuk kabeh ngene tergopoh-gopoh. Dan Allah mengetahui bahwasanya manusia dalam hatinya suka gopoh-gopoh ngono rek, tergesa-gesa, maka fahajaroha alaika fi batil auqat. Fahajaroha mongko nyegah sapa Allah ha ing taat alaika ing ngatasi sira fi batil auqati ing dalem sebagiane pira-pira waktu. Artine ngene, Gusti Allah itu tahu kalau manusia itu sukanya ke susu. Atine. Lho maksudnya atine, aku jempok iki atine. Salah paham. Jare pojokane iku Gus sing kula goleki. Pun. Sifate menungso iku pengen cepet-cepet. Dang. Loh, ketika Allah mengetahui manusia itu sukanya dang, lekas, fahajaroha, wis tak cegai tentang ketaatan. Apa maksudnya? Supaya dangmu itu ketaatan itu tidak kecampuran dengan kepentingan hawa nafsu, sehingga dikasih Allah berbagai waktu banyak. Satu hari satu malam kita 24 jam. Disitulah Allah memberikan beberapa waktu itu supaya jenengan itu nyun sewu bahasan dang gegabay sembrono. Dang itu tergesa-gesa ya. Tergesa-gesa itu biar tidak ada kepentingan nafsu. Artinya biar dalam hatimu itu sebelum apa yang Anda lakukan sudah merujuk dulu siapa sebetulnya yang bisa melakukan. Siapa? Berarti Daud
atau mandeko dhisik, berhentilah dulu hatimu, sucikanlah apa yang mau kau lakukan itu. Maksudnya sucikan, lepaskanlah segala hal pengakuan atas diri kita sebagai makhluk yang berperan. Lepas dulu, masuk di dalam musyahadah Allah, masuk di dalam kefanaan. Disitulah akan muncul dalam hatimu bahwasanya yang melakukan hanyalah ilahun wahid. Ini Allah kasih beberapa waktu, Allah kasih mimba til awqat. Sebagian beberapa waktu itu artinya yang nomor 2, jenengan iku tidak bisa bertemu terhadap Tuhan di waktu 1, nanti Anda bisa bertemu Tuhan di waktu yang nomor 2. Banyak. Ingatlah bahwasanya bermacam-macam jalan untuk bisa menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma. Lagu ini sini Roma ya, bukan menuju Roma irama. Roma itu surga ya. Iya, artinya Roma itu apa? Tujuan. Banyak jalan menuju tujuan. Gitu ya? Iya betul ya. Roma itu tujuan ya. Ya, oke. Lah tujuanmu lapo? Kemana? Hakikatmu itu apa? Tujuan. Wis kembali kepada ayat wama arsalnaka. Bukan. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang disebut dinul qayyimah, agama yang lurus, agama yang jejeg adalah agama yang memerintahkan hanya menyembah pada Tuhan. Artinya bagaimana sholatmu, sembayangmu, ke masjidmu, ke gerejamu, ke puremu, ke wiharamu, kuilmu, atau ke kerjaanmu, atau ke istrimu, ke suamimu, anakmu, itu menjadi ibadah, menjadi nyembah, nilai nyembah. Bagaimana? Wama umirulan ora den perintah sira kabeh illa liya'budullaha, hanya kecuali menyembah Allah. Iki wong Islam. Wong Islam. Mengapa saya katakan wong Islam? Karena ayatnya di situ Allah. Allah itu berarti nama Tuhan umat Islam. Wis ono ayat yang umum. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iki untuk umum. Agama apapun. Aku kata Tuhan ilahun wahid urip iku ngomong. Aku ra bakal ndadekno raimu kabeh ya. Kecuali mung tak kongkon nyembah. Lah ini menyembah kepada Tuhan itu akan bisa menjadi nilai ibadah yang diterima manakala Anda sudah kenal Tuhan, udah kenal, bahkan CS-mu, ya, baru bisa diterima Anda.
Berarti ibadah apapun baik murni atau tidak murni, jikalau kau tidak bertemu Tuhan berarti bukan disebut ibadah yang diterima. Enggak. Wis ngenen pirang puluh tahun, berapa puluh tahun kau lakukan seperti ini. Resapi apa yang sudah terjadi dulu. Sholatmu ternyata menghadap bokong semok. Iya. Ngapunten Kang Kadah, ya. Aku cuman memperingatkan bagi mereka yang tidak beriman, tidak percaya. Tapi saya akan memberikan kabar baik bagi yang beriman. Mengapa menjadi kabar baik? Karena mereka akan merevolusi gaya nyembahnya terhadap Tuhan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Mengapa Allah harus menurunkan ayat ini? Apakah Allah melarang kita kerja? Melarang kita melakukan sesuatu yang sifatnya itu di luar ibadah murni? Enggak. Justru Allah akan tahu si A, si B, si C bagaimana dia itu betul-betul tergolong menjadi orang yang taat kepadanya ataupun ingkar. Disitulah Pak barometere wong orang yang disebut selamat fiddini wa dunya wal akhirah ada di sini. Oleh sebab itu ikutilah agama yang mengajarkan ketuhanan terhadap dirimu. Iki ngomong bab sholat khusus wong Islam. Mengapa Allah kasih makalah keterangan bahwasanya Allah akan memberikan bermacam-macam bentuk ibadah terhadap umatnya itu, hambanya itu? Karena manusia itu penuh dengan sifat bosan, penuh dengan sifat kesusu, gitu. Sampai diberikan beberapa waktu. Liyakun becik ono apa himmatuka kekarepan iroh siro manusia iku iqomas sholah menegakkan sholat. Mengapa Allah itu kok yang memberikan sebagian beberapa waktu untuk hati bertemu Allah? Jawabnya adalah liyakun himmatuka iqomas sholati, supaya manusia itu betul-betul menegakkan sholat, bukan menjalankan sholat. Beda loh Pak antara fa'ala dengan qawama. If'alu dengan ikomu beda. Walaupun sama-sama fi'il amar, kata perintah. Fa'ala sama qawama itu enggak sama. Walaupun qawama mengikuti wazan fa'ala, tapi dari sisi arti enggak sama. Kalau fa'ala melaksanakan,
Contoh, jenengan sholat fisiknya melaksanakan, iku fa'ala. Nek qawama menjaga, wis artinya lebih ke dalam. Qoma asluhu qawama. Sampai cari ning Quran, jikalau berbicara masalah sholat, ora enek, tidak ada yang memakai kalimat fa'ala, nggak ada. Ayo golek ono, mesti pakai kalimat qoma asluhu qawama. Kalau ada ketemu fa'ala, njaluk piro tak tuku. Tapi duduk karangamu dewi lo ya. Ning Quran carilah ayat yang berbicara tentang sholat kok memakai fa'ala. Bawaan ke sini sak njalukmu tak tuku, sak njeplake lambemu. Ya. Kalau ada. Mengapa demikian? Monggo, ayo diteruskan. Allah memberikan sebagian waktu untuk menegakkan sholat itu. La wujudas sholah, tidak berupa wujude sholat ngadeg, rukuk, sujud, lungguh, duduk. Iqamah sholah iku bukan wujude sholat, mulai takbiratul ihram sampai bukan. Yang dimaksud iqamus sholah adalah pertemuan si salik kepada Tuhannya. Ikulah iqamus sholah. Kalau wujudah sholah, memang bentuk jenengan ngadeg, rukuk, iktidal, sujud, lungguh, dikawiti takbiratul ihram, dipungkasi salam, iku wujudas sholah. Tapi di Quran nggak ada yang mengatakan wujudas sholah atau fa'ala sholah, yang ada iqamas sholah. Apa berarti artinya? Pertemuan antara kawula dengan Gusti, ikulah iqamas sholah. Fama kullu musallin, mongko ora ana saben-saben wong salat iku muqimun, negakake salat. Tapi muqimus shalah, wong sing negakake shalah mesti musolli, wong sing nglakoni salat, orang yang menjalankan salat. Ini lho Pak maksudnya. Orang yang melakukan salat secara syariat, wis nek muring-muring mesisan muring-muringo. Rapopo? Aku punya dasar. Kitab hikam iki, yang kitab hikam itu diakui oleh ahli sunnah wal jamaah. Saya ini cuman kasih kabar api, kasih kabar bagus, biar kamu nggak seperti itu. Kita yang melakukan sholat secara syariat saja, sebetulnya itu belum iqamus sholah. Muri-muri nggak terserah.
Tak ternilai apapun kau di mata Tuhanmu jikalau dipandangi kelas hakikat tujuan yang benar. Tapi orang yang sudah iqamus sholah sudah tentu dia itu wujudah sholah. Rupanya apa? Terserah. Gampangannya ngene lho Pak. Kulit ambek isi iku sing berperan paling berperan iku napa? Isi toh? Isi. Contoh. Aku ini petani. Saya akan menanam kulitnya kacang satu kedok. Jenengan menanam bijinya kacang satu biji. Yang cukul kacang hidup siapa? Jenengan toh. Jenengan. Toh itu nanti kalau sudah berbuah muncul kulit mboten? Muncul. Artinya apa Pak? Mengapa Allah katakan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah? Pertama kali Anda ini yang Anda bangun adalah ruhaniyah, kok gak jasmaniyah? Karena nanti jasmaniyah dengan sendirinya akan terbangun. Anda tidak akan pernah memunculkan ruhaniyah dengan benar manakala jasmaniyahmu ini kau dahulukan. Makanya kata W.R. Supratman yang dibangun pertama adalah jiwa. Qurannya juga gitu. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal kau beragama mestinya harus makrifat pada Allah terlebih dahulu. Pun kembali kepada bab sholat. Jadi beda antara iqamah sholah dengan wujudas sholah. Menegakkan, membangun sholat dan menjalankan sholat, wujudi sholat itu beda Pak. Beda. Kita yang masih bersyariat saja belum mengerti hakikat tujuan yang sebenarnya. Kita masih masuk di dalam wujudas sholah. Gerai dohir, gerai batin belum. Wis, ini kita dulu terlalu lama seperti ini. Karena kita telah mengabaikan ajaran ruhaniyah. Saya bicara seperti ini bukan semata-mata menyalahkan Anda, tidak. Karena saya tadi katakan ini miturut kacamata hakikat bukan syariat. Tujuannya adalah supaya kita yang masih duduk di bab syariat saja biar naik hakikat supaya makrifat pada Allah. Gitu loh maksudnya. Berhubung awal-awal sudah salah paham, akhirnya bentrok. Ya udah, ragelem dikandani seruan Allah, ya monggo, silahkan kau mengatakan secara keimananmu terhadap yang lainnya. Saya tidak menghalang-halangi. Tapi tolong jangan dihalang-halangi juga. Saya menyampaikan iman secara hakikat makrifat juga.
Kebanyakan enggak apa? Enggak mau disalahkan, tapi dia menyalahkan. Itu namanya enggak objektif. Itu namanya Anda itu tidak balan. Coro umpama orang berjalan pakai kaki satu. Hati mencolot-mencolotnya tadi. Monggo. Terus bagaimana caranya wujud shalah itu bernilai iqamah shalah? Gampang, Pak. Waktu sebelum Anda menjalankan wujud sholat, hatimu itu faktulu anfusakum, lepasen semua rasa keakuan makhluk, baik yang berkehendak melakukan, baik kekuatan untuk melakukan, baik keadaan untuk melakukan, bahkan wujudnya, lepasan semuanya. Katakanlah di dalam hatimu bahwasanya wujud batin dohir dirimu adalah wujudnya Allah. Bingung? Nek bingung tatapno cagak sih. Hatimu harus muncul rasa aku nih Allah. Pun niku mungkin mboten musyrik dah. Iya musyrik. Lama-lama tidak. Saya katakan musyrik manakala dalam hatimu ada kamu. Dan itu tidak saya katakan musyrik manakala dalam dirimu sudah tidak ada dirimu. Yang ada adalah diriku. Paham? Ya wis paham kata terus no. Ajeng ngaji nang Pasuruan kan. Nggih. Sekarang langsung tanya jawab. Bapak 3, Ibu 2. Dimulai Ibu dulu. Ada yang tanya? Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, sebelumnya kula mohon maaf ya. Seperti yang kemarin tuh Gus, keterangan yang kemarin itu secara logika orang buta tidak akan sampai kepada tujuan. Bagaimana kalau diantar Gus? Nggih. Bapak kula niku meninggal wafat 3 tahun yang lalu. Nah, seperti pada umumnya setiap hari Kamis kan ada ritual ziarah makam Gus. Seperti pada umumnya kan baca-baca doa Gus. Tapi di dalam hati saya niki Gus, dalam hati kula niki berkata, apa yang saya doakan, sedangkan Bapak itu sudah lebur, sudah menjadi satu kembali kepada zatnya. Bapak nggak ada di neraka, Bapak nggak ada di surga. Dalam kesadaran kula niku Gus,
Makrifat itu nggih Allah itu sendiri. Yang kula tanyakan, pemahaman kula niki keblinger napa dos pundi Gus? Kula nyuwun bimbingannya. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai cara Allah memproses manusia hambanya untuk faham betul tentang ahad. Bisa lewat kiri, lewat kanan, lewat belakang, lewat apapun dengan cara Allah sendiri. Ada yang dengan lewat alam, lewat ayat-ayat yang tertulis, atau langsung terhadap ayat yang tersirat. Itu urusan Allah. Kalau pertanyaan jenengan kalau wau, sudah benar. Jikalau di dunia sudah fana atas diri selain aku Allah, maka jelas itu bukan termasuk golongan orang buta. Tapi jikalau masih bersikukuh dalam hatinya itu adanya makhluk, maka itu masih disebut buta. Yang pertama tadi, apa mungkin orang buta dituntun bisa sampai pada tujuan? Bisa, jikalau yang menuntun tidak buta. Ya nomor dua, sing buta ojo kakean wis nganut wae. Dikongkon melumah ya melumah, miring ya miring, mengkurep ya mengku. Inti ngoten, sami'na wa atokna. Punlah kula sampean dadekno napa sakersa. Asale niku beras. Dadekno bubur ya oke, dijadikan jenang ya oke, dijadikan wilus ya oke, wis terserah. Manut. Didadekno wong sugih ya didadekno wong melarat ya gak nol. Pertanyaane greges ta gak dadi wong melarat. Lah iya. Didadekno wong sing duwe bojo ya oke, gak duwe bojo ya oke. Ngono ah. Aku takok. Jadi Bu, nggih pun leres iku cara Allah memproses panjenengan. Lanjut. Ibu-ibu, satu kali lagi ada enggak? Monggo, monggo. Ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten saderengipun Gus, waktu badhe di baiat tanggal 7 kemarin niku kan pengunjung nggih kuwatah sanget nggih sebelum pengawasan. Lah kula niku napa lenggah ngeten. Lah kok niki duka dari perasaan kula napa pripun wonten persis kula niku. Persis ten kula ngampiri kula. Niku kula sampai kaget. Loh, sapa iki lho? Loh kula sampai kaget sanget. Niku pangapunten sebagai pertanyaan kula niku sinten nggih Gus? Niku sinten ngoten ta? Nggih. Kula mboten kula sampai kaget ngoten. Kula sampai tanglet tanggal 7 September itu. Nggih, nggih. Kula sampai tanglet ayahe Mah sampean tanglet to Guse. Lah kula badhe tanglet niku nggih mboten nggih. Kula ajrih ngoten. Nggih, ngoten mawon Gus, matur nuwun. Saged tanglet? Nggih. Nggih. Dari sisi vis itu tadi kan wujud jenengan. Persis kula, nggih, sak baju-baju. Kula asal tanglet. Nggih. Wonten buntute mboten? Mboten.
Wah niku lak cecaro. Nggih. Enggak kaku. Enggak niku mengke arah kula jawab Nggih. terhadap tentang jiwa, ngoten lho, tentang nafsu nanti. Oh ngoten. Jadi mboten enten nggih. Mboten Terus wonten. nomor 2 wonten sungune mboten? Boten nggih. Nggih. Persis kula nggih. Nggih, sampun Bu. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam jasmani ini Bapak Ibu ada berbagai macam nama-nama jasmani. Ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada telinga, macam-macam. Satu. Di dalam ruhani itu alamnya juga ada beberapa wujud yang menyerupai jenengan. Makanya di dalam kitab Hikam niki wonten 2 pohon yang menancap di dalam jagatnya rohaniah. Satu pohon yang disebut menjulang tinggi. Lah pohon ini siapa? Yang namanya pohon basariyah. Siapa yang memenek, memanjat ya. Pohon ini ujung-ujungnya di situ ada buah, yang buah itu sifatnya tercela. Diringkes, jedok, anar. Anar berarti neraka. Satu. Ada pohon satu lagi yang namanya pohon basirah. Siapa yang memanjat pohon ini, jedok, ketemu buah. Buahnya itu sifat terpuji, jedoknya al-jannah. Al-jannah. Iki bahasa sarengat. Bahasa sarengat. Hakikate siapa yang memanjat pohon basariyah, dia akan ketemu nafsu. Siapa yang memanjat pohon basirah, dia akan bertemu Allah. Jawabannya itu Al-Baqarah 257. Kalau bertemu nafsu maka alamnya gelap. Kalau bertemu Allah alamnya itu terang. Siapakah yang menyerupai saya tadi? Ingat, di dalam pohon basariyah itu ada yang namanya diri Anda yang disebut sifat nafsiyah dan amarah. Di dalam pohon basirah kau akan mengenal sifat atau nafsu lawamah dan mutmainnah. Yang basariyah wonten buntute, yang basirah raeneng buntute. Ulaika kal an'am balhum adall. Yang di basariyah Allah jelaskan dalam satu ayat, mereka itu persis seperti kaki 4. Makanya kaki 4 iku mesti ono buntute. Makanya kalau takok, wonten buntute ya Bu? Mboten wonten, berarti wonten pohon basirah. Lawamah itu hati jenengan ono ada kesadaran penyesalan kalau kita itu selama itu zalim pada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Ini Nabi Yunus menyadari kalau dia protes itu berbentuk protes, itu termasuk zalim.
Akhirnya dia bertapa. Untuk menebus semuanya bertapa di dalam ikan nun. Wetenge ikan besar sekali. Diuntal ikan gitu ya. Itu dia itu khalwat. Orang akan menemu dirinya yang persis dirinya tanpa ada unsur hewan manakala dia itu sudah bertauhid dan berkhalwat. Berarti kuncinya ada di sirul asrar. Begitu. Lanjut laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, dunia berputar, masa berjalan, waktu silih berganti, pagi, siang, malam, dan seterusnya. Yang saya tanyakan ialah, apakah surga itu juga berputar dan waktu silih berganti seperti dunia ini? Demikian Gus, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dunia itu berputar wajar. Iki alam muhadharah. Masuk di akal. Masuk. Ada siang, ada malam. Waktu silih berganti. Kadang kita juga mohon maaf. Sekarang punya uang, belum tentu besok juga punya uang, belum tentu. Berputar. Tapi apakah alam akhirat juga berputar alias muter? Jawabannya sederhana. Jikalau si A, wis katakan si A, biar enggak menyebut nama orang. Jikalau si A ini tadi betul-betul detik-detik di dalam kefanaan selain Allah, alias ada di maqam musyahadah, maka apapun yang terjadi di situ mboten enten kata muter. Wis detik-detik loh, saya katakan detik-detik. Saya katakan detik. Siapa mereka yang ada di sini? Bisa jadi musyahadatul fana au musyahadatul kamil au bakok. Detik-detik maksudku. Detik-detik di alam musyahadah sama. Karena apa? Dikatakan sama, yang muncul itu akunya, hanya akunya Allah. Kecuali kalau turun lagi, beda lagi. Jawaban saya beda. Kecuali kita turun lagi dari musyahadah ke mukasyafah atau ke muhadharah. Tinggal pertanyaannya, ruhaniyah kita ini dimasukkan Allah golongan mahfud atau maksum, fana kamil atau bakok. Kalau fana kamil, otomatis kita itu nyambung putus. Dan ini juga tidak dikatakan salah karena proses Anda. Makanya mengapa Allah katakan dalam Al-Ahzab ayat 41, Udhkuru doilingo do dikira sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Ingatlah kau pada Tuhanmu zikron kelawan dikir sejatine.
Berarti kudu sirul asrar. Kathiron, loh ini loh, bahasanya ada kathiron, tur kang akeh. Iku supaya apa maksudnya? Anda dari golongan fana biar masuk kamil, kamil biar masuk ke bakok, dan atau golongan kekasih Allah di makom makfud biar naik di makom maksum. Kalau sudah maksum ya enggak ada putaran-putaran siang malam, semuanya itu ya makrifat terus, walaupun itu 1 detik tetap. Tapi kita yang masih di fana dan kamil alias dalam mahfud kadang sambung, kadang tidak. Makanya dengan keadaan seperti inilah dzikron katsiron fasabbihuhu bukratan wa asila. Siang maupun malam, jikalau makhluk itu masuk di dalam dadamu wujudnya, bersihkan dengan cara berzikir tadi. Nggih. Lanjut. Assalamualaikum Gus. Tadi Gus menyampaikan bahwasanya sholat itu bacaannya tadi menyampaikan iqamus sholah. Nah, perbedaannya apa Gus? Kalau iqamus sholah itu kan pertemuan makhluk dengan kholik. Nah, di situ di dalam Al-Fatihah ada surat Iyyaka na'budu. Nah, na'budu. Bedanya apa iqamus sholah dengan na'budu Gus? Kemudian Gus, yang kedua, Gus tadi menyampaikan awaluddin ma'rifatullah. Nah, pengertian daripada ma'rifatullah itu ma'rifat bil ilmi atau ma'rifat secara dohiriyah Gus, atau dohiriyah maksudnya basariyah, bi'ainul basirah Gus, dengan mata telanjang atau gimana? Kalau bi'ainul dengan mata hati atau mata jasmani. Ya, itu Gus. Jadi maksudnya apa? Maksudnya sampean itu mata hati atau mata jasmani? Mata jasmani Gus. Jasmani, oke. Nah, demikian Gus yang pertanyaan saya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, antara iqamus sholah dengan na'budu, menyembah dengan bertemu, sebetulnya sama. Nyembah ya bertemu, bertemu ya menyembah. Intine inilah yang ku maksud sebagai taate ruhaniyah yang berakhlak ilahiyah pada Tuhannya. Tergantung ayat itu jenengan tarik dari sisi syariat atau hakikat. Kalau sisi syariat beda lagi. Sisi syariat yang dimaksud menyembah adalah ibadah makhduf. Tapi faktanya ketika saat beribadah secara makhduf murni, contoh sholat, hati kita masih lalai dari Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Memang secara syar'i iqamis sholah ya kita itu tidak pernah meninggalkan wujudnya sholat, tepat pada waktunya. Ini syariat loh ya. Tapi kalau ditarik hakikat bukan itu iqamus sholah ya.
pertemuan ruhaniyah kepada Allah. Liqa wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Jikalau kau ingin ketemu Tuhanmu, ada 2 syarat di sini. Miturut surat Al-Kahfi ayat 110. Ini nanti dibaca di situ. Apa pengertiannya? 2 syarat di situ. Nak butuh hanya kepadamulah aku menyembah. Bagaimana mungkin kita hanya menyembah, memuja, memuji hanya pada Allah? Lawang kita dalam hati kita masih ada selain Allah. Contoh tentang iman. Jenengan dahar pedesan Lombok, kepedesan. Iman kita pedesi teko loh itu kan wis imane wis keliru. Miturut kacamata hakikat. Makanya kita nggak bisa, Pak, mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini nggak bisa. Karena di situ ada kalimah yang bersifatkan khusus, hanya kepadamulah. Loh, berarti selainnya tidak. Itu cuman kita di lisan, Pak. Di hati kita tidak begitu. Justru sebaliknya. Kita masih banyak iman-iman selain pada ilahun wahid. Antara iqamus shalah dengan na'budu sama dalam pandangan hakikat adalah bertemu. Satu. Yang nomor 2 tentang masalah kewujudan Allah. Bisakah itu dimakrifatkan secara zahir? Bisa. Sepanjang kita bersinau, berngaji tentang ilmu tasawuf khususnya di dalam kitab hikam, secara terang-terangan nggak berani mengatakan melihat wujudnya Allah dengan ainul basyariyah. Nggak bisa. Paling tidak harus ainul basirah. Di situ diplesetkan tapi banyak yang nggak paham. Wis. Buka sifat salbiyah Allah. Salah satu sifat 20 wajibnya Allah salbiyah. Apa sifat salbiyah? Di situ ada wahdaniyah. Wujud adalah nafsiyah. Kidam bako mukhalafatul lil khawatis qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. 5 salbiyah itu ada sifat wahdaniyah. Artinya makna sawiji wujudi Allah secara dohir dengan kasaf telanjang bisa kau lihat. Dengan bahasa, adakah orang segini banyak yang sama? Gak ada. Terus no Dewi. Karena YouTube iki yang mendengarkan tidak hanya orang yang sudah menerima dinut tauhid, tapi juga banyak orang-orang yang alim ilmu dohir, tapi ilmu hakikat di tauhid enggak ada. Mesti mengatakan mbok nian, ya, memusyrikkan kami. Saya ulang, Allah iku bisa
saka delok zahir lan batine. Artinya ainul basirah batinmu dengan ainul basariyahmu. Quran Allah sudah menjelaskan, tapi banyak yang tidak paham. Surat Al-Hadid ayat 3. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Jujur bukan berarti kami tidak berani menyampaikan hal ini. Tidak. Nanti kau akan tahu jawabannya sendiri. Endi sih Allah iku iso dideleng wujud dohire. Oke. Sampai nek ngarani ngadeg iki apa? Cagak ya. Aku enggak Allah. Jenengan nek mastani niki napa? Kembang. Enggak. Kalau saya mengatakan ini wujudnya Allah. Inilah bentuk sifat salbiyah Allah wahdaniyah. Nek jenengan mikir gendeng-gendeng, engko dengan kegendenganmu akan ketemu. Wis. Satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandaan Gus, saya mau tanya sedikit, yakni mi'raj kita kepada Allah itu apa tidak bisa seperti mi'rajnya Nabi Muhammad SAW ketika menerima atau tentang sholat tersebut, dikarenakan zakat di Quran, lain-lainnya di Quran hanya sholat. Nabi Muhammad ditarik ke arsy untuk mi'raj kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian mi'raj adalah naik. Naik. Ibarat pesawat lepas landas. Bahasa kita tinggalkan dunia. Jikalau kau ingin dunia seisinya gak tampak, mi'rotoh, tinggalkan dunia, naik ke pesawat, ya. Nah ini jelas ya, bayar Pak ya. Jadi gampang, ben gak bayar gampang. Kalau ono tornado, apa? Wis melok ombulet ana tornado munggah. Ibu bapak yang tidak pernah naik pesawat, saya kasih tahu. Ketika pesawat belum lepas landas, dunia itu wujud. Kelihatan ada, kelihatan besar. Tapi ketika Anda dibawa oleh pesawat tinggalkan dunia, lama-lama dunia ini mengecil, bahkan pada satu titik nggak kelihatan sama sekali. Ini mi'raj. Apakah kita sebagai umat baginda Rasul bisa mi'raj seperti Rasul? Iki nek tak jawab pandangan syariat geger sak donya. Geger, tapi tak jawab secara hakikat saja. Ya, Anda cara untuk mi'raj adalah wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihhu lailan tawilan. Pelajarono surat Al-Insan ayat 25-26. Pagi sampai sore gunakan hatimu, dzikir sirul asro, didorong dengan dzikir sir,
tinggalkan seluruh apapun yang bersifatkan dunia. Tinggalkan. Tinggalkan. Artinya tinggalkan, andai kata jasmaniahmu masih tetap kerja, ruhaniyahmu itu jangan merasa kau yang kerja. Itu caranya Mi'raj. Wa minal laili, dan malam tinggalkan secara jasmani dan ukhrawi tentang urusan dunia. Nggak bisa dengan duduk, dengan berbaringlah. Tetap caranya Anda berzikir 2 macam tadi. Sirul asrar didorong dengan zikir sir. Bisa. Anda akan tinggal landas ruhaniyahmu dari jasmaniyahmu. Tinggal landasnya. Kalau sampai numpak pesawat dohir gak bayar gitu. Sing gak bayar ya iku mau. Ruhaniyahmu tinggalkan jasmaniyahmu. Caranya ya seperti tadi. Ini Quran. Niki Kanjeng Nabi Muhammad yang ngelakoni. Jenengan mestinya dengan kita sebagai umat yuk harusnya begitu. Kalau ini hanya untuk Kanjeng Nabi Muhammad, kita sebagai umat tidak diperintahkan melakukan ini, mengapa harus muncul surat Al-Insan 25-26? Cuman kita sebagai umat yang nggak mau berpikir. Bukan wahyu untuk Kanjeng Nabi saja. Ini untuk kita juga sebagai umat manusia. Kan ada bahasa ini, ya kula Kanjeng Nabi lah iso. Lawan dhewe. Duduk nabi, duduk rasul. Ya gak iso. Enggak bisa. Rungokno ya kupingmu, bukaan kopokmu. Kopokmu itu bukan. Quran diturunkan terhadap Kanjeng Nabi sebagai wahyu itu semata-mata tidak hanya untuk beliau sendiri tapi juga untuk kita sebagai Lah masalah Mi'raj itu sumber dari situ. Mengapa tidak bisa? Sisi hakikat tuh ya. Kalau dia ngomong sisi syariat. Karena aturan syariat cuman Kanjeng Nabi ngomong ngoten, tapi tak golek ora enek. Embuh iku lho makola tekon ndi? Dari ndas kopior apa ya gak ero aku ya. Aku ya gak paham. Tapi cobalah sedikit aja jenengan buka ayat-ayat yang bersifatkan Al-Quranul Qadim. Oh, tiba-tiba untuk kita semua. Tidak hanya untuk Ibnu Abdillah, Muhammad Ibnu Abdillah saja. Makanya di dalam ayat tentang Isra Mi'raj kan memakai isim nakirah. Amin, lihat. Subhanalladzi asra bi'abdihi bi'abdihi iki nakirah umum. Subhana maha suci sapa alladzi zat kang maha suci. Asra kang nglakokake sapa alladzi bingabdihi kelawan kawulane. Kok gak make bi Muhammadin ibnu Abdillah, kok gak gitu? Pikiran otakmu ojo ngeres, hatimu bukaan. Apa kok ngabdi?
artinya adalah hamba. Hamba ditafsirkan bi abdihi ay Muhammad. Tafsir muhakamah itu ngoten. Buka tafsir Jalalain. Bi abdihi ay Muhammad ibnu Abdillah. Tafsir Munir, tafsir Mundir, Ibnu Katsir, semua. Tapi mengapa tidak langsung dengan terang-terangan bi Muhammad ibni Abdillah? Ayo, ngomong apa dirimu? Berarti hamba ini siapapun. Makanya nakirah. Umum berarti Allah itu mampu memperjalankan mi'raj selain daripada Muhammad ibnu Abdillah siapapun, karena Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Woso. Coba umpama aku takok, Gusti Allah jamane Kanjeng Nabi Muhammad ambek Gusti Allah saiki sama mboten? Nek sama, ya mampulah memperjalankan hambanya. Duga lagi, entah lagi kalau Tuhan ini ganti, gitu. Beda lagi loh ya, aku nggak tahu. Kalau sama, aku yakin sepanjang masa Allah itu kuasa segala hal apapun, baik yang bisa diterima akal ataupun yang tidak bisa diterima akal. Anda jangan pesimis. Dengan adanya bi'abdihi berarti Anda ada proyek kesempatan untuk mi'raj. Apakah mi'rajnya nanti seperti apa yang telah diceritakan Muhammad ibnu Abdillah numpak buruk, ya dah? Terus lagi yang mengendalikan Muqarrabin, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, semuanya itu kinayah, ya. Buruk iku, buruk ya, itu adalah wujudin nafsu. Wujudin nafsu. Makanya sing ditumpaki digambarno jaran, raine ndase wong wedok wayu. Artinya apa, Pak? Ya tadi yang saya katakan, bermacam-macam ibadah mahdhuf atau ghairu mahdhuf, yaiku buruk. Muncul kehendak nafsu. Salat, nek gak ono nafsu kuwi ora bakal salat. Gak duwe nafsu keinginan dalam dirimu ya ora bakal ngene, ora bakal ngono. Cuman kantun kembali kemana nafsu itu? Nun faksin artinya diri. Diri takholi, apakah diri tajal? Kalau diri takholi ya mumet-mumet, ning ngares mudhun maneh. Mumet nek nggone alam kasaf karomah mumet lugur maneh. Kalau diri nafsu adalah tajalli maka beda. Jadi nafsu itu bahasa Jawane ingsun. Kantun muncul ingsun dalam hatimu, ingsun siapa? Nek ingsun Allah berarti ya sudah jelas wis mi'raj. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.